Oke, Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Ihsan. Oke, Alhamdulillah. Mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Bu. Amin. Pada kesempatan ini, Ibu berperan sebagai coach ya, dengan coachnya Bu Febri. Kira-kira sudah siap Bu? Iya Pak Ihsan, saya sudah siap insya Allah. Baik, jangan lupa ya Bu untuk 3 kompetensi inti yang harus dilakukan sebagai coach tetap harus ada di coaching kali ini Bu. Iya Pak Ihsan. Eh, Baik Bu, sebelum memulai coaching kali ini, kira-kira apa yang bakal didiskusikan? Tentang apa Bu maksudnya? Begini Pak Ihsan, coach saya yaitu Ibu Febri punya masalah tentang banyaknya tugas yang datang berbarengan dan memiliki batas waktu pengumpulan yang mepet sekali sehingga menyita waktu beliau Pak Ihsan. Begitu. Kira-kira kompetensi apa Bu yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini Bu? Yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching kali ini mengenai 3 kompetensi inti yang harus coach lakukan dalam proses coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Pada bagian kompetensi mana yang lebih spesifik Bu bisa atau yang ingin dikembangkan Bu? Pada mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, yaitu pada bagian menemukan kata-kata kunci. Oke, baik Bu. Apa indikator Ibu atau capaian dari tujuan pengembangan yang Bu Nita inginkan? Jika saya mampu menemukan kata kunci dari coach dan dari kata kunci tersebut saya jadikan pertanyaan terbuka sehingga mampu menggiring coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oke, baik Bu. Mungkin itu saja Bu dulu untuk membuka. Silakan Ibu Nita untuk melakukan coaching Bu. Baik, baik. Assalamualaikum Bu Febri. Waalaikumsalam Bu Nita. Bagaimana kabarnya nih Bu Febri? Alhamdulillah baik Bu Nita. Bu Nita sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Febri. Syukur Alhamdulillah. Oh ya Bu Febri, Bu Febri ada menghubungi saya ya sebelumnya. Sepertinya ada yang mau Ibu bicarakan ya? Iya Bu, belakangan ini ada yang mengganggu pikiran saya dan sepertinya saya harus berdiskusi dengan Bu Nita deh. Baiklah Ibu, kita punya waktu 20 sampai 30 menit nih Bu. Kira-kira apa nih yang mengganggu pikiran Ibu akhir-akhir ini? Begini ya Bu, akhir-akhir ini saya lagi banyak tugas yang harus diselesaikan. Nah, tugas itu datangnya berbarengan. Mana batas waktu pengumpulan tugasnya mepet, berdekatan lagi. Ya, sehingga sangat menyita waktu istirahat saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, lalu setelah pembicaraan ini, apa nih yang mau Ibu dapatkan? Saya tuh pengen menemukan solusi agar sebelum batas waktunya dan tentunya waktu istirahat saya tetap ada. Begitu, Bu. Iya, baik. Bu Febri, bisa tidak menceritakan situasi sekarang ini seperti apa sih? Begini ya Bu Nita ya, saya ini kan selain sebagai ibu rumah tangga tentunya
juga sebagai seorang guru. Nah, selain sebagai seorang guru, saya juga memiliki tugas tambahan lain, Bu. Iya. Sebagai bendahara BOS, kemudian koordinator ekstrakurikuler di sekolah. Selain itu, saya di organisasi itu menjabat wakil bendahara, Bu, di kuartir cabang gitu. Nah, belum lagi tugas-tugas yang saya ikuti sebagai calon guru penggerak. Saya merasa kewalahan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas itu, Bu. Wah, luar biasa Bu Febri nih. Jadi, Bu Febri selain sebagai seorang guru juga memiliki tugas tambahan yang lumayan banyak ya Bu, seperti bendahara BOS, koordinator kegiatan ekskul sekolah, menjabat wakil bendahara di kuartir cabang, dan Bu Febri sekarang ini juga sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak juga ya Bu? Iya, Bu nih. Oke, baik. Kemudian dengan tugas yang banyak tadi, saya menangkap nih, Bu Febri mengatakan rasa kewalahan menyelesaikannya. Nah, kewalahan seperti apa yang dimaksud bisa diceritakan, Bu? Ini kan akhir tahun nih, Bu. Mau dekat akhir bulan juga. Nah, seperti biasanya, masing-masing tugas yang saya ampu itu minta laporan akhir tahun gitu. Dan batas waktu pengumpulannya juga berdekatan. Nah, itulah yang membuat saya merasa kewalahan, Bu. Dan karena waktunya yang berbarengan tersebut, itu membuat saya harus bekerja ekstra sehingga waktu istirahat saya menjadi tersita. Padahal waktu istirahat saya itu sangat penting buat saya, Bu Nit. Iya. Lalu keadaan ideal seperti apa sih yang Ibu Febri inginkan? Saya tuh pengennya ya tugas-tugas saya itu selesai gitu tanpa harus mengganggu waktu istirahat saya. Iya, baik. Biasanya nih Bu Febri untuk menyelesaikan laporan dan mengerjakan tugas-tugas tersebut agar selesai tepat waktu, itu apa yang Ibu lakukan? Apa ya? Biasanya sih saya buat catatan gitu, Bu, catatan dari daftar-daftar laporan dan tugas-tugas yang harus saya selesaikan tersebut. Oke. Nah, catatan seperti apa yang Ibu buat tersebut bisa diceritakan lebih rinci, Bu? Catatan yang saya buat itu biasanya berurut, Bu Nit. Nah, jadi tugas-tugas itu saya urutkan gitu 1 2 3 yang mana yang lebih dulu gitu yang harus saya kerjakan. Nah, di samping catatan itu saya beri tanggal gitu. Tanggal terakhir harus selesainya gitu. Nah, di kertas apa biasanya Ibu membuat daftar catatan tersebut? Saya sih biasanya membuat supaya lebih gampang melihatnya. Begitu. Oke. Ada berapa banyak sih Ibu membuat catatan tersebut dan di mana Ibu meletakkannya, Bu? Saya itu membuatnya biasanya beberapa dan saya letakkan di tempat-tempat yang mudah saya lihat gitu. Terutama sih di tempat saya mengerjakan tugas-tugas tersebut, Bu. Oke. Lalu bagaimana bentuk catatannya, Bu? Misal dibuat per hari atau langsung banyak gitu, Bu? Bagaimana, Bu? Saya itu biasanya membuat secara garis besar dulu ya, Bu ya. Misalnya tugas sebagai guru apa saja yang harus saya kerjakan dan selesaikan gitu. Kemudian tugas sebagai bendahara BOS apa saja yang harus saya kerjakan dan selesaikan dan seterusnya. Nah, kemudian masing-masing tugas itu saya rincikan lagi, Bu, satu persatu. Nah, untuk saya selesaikan setiap harinya. Oke. Apa yang Ibu lakukan terhadap catatan tersebut, Bu? Kalau ada pekerjaan yang sudah Ibu selesaikan, misalkan. Saya biasanya menyilang tugas-tugas yang sudah saya selesaikan
dari daftar catatan Oke, baik. tersebut. Jadi disilang ya, Bu ya, daftar tugas yang sudah diselesaikan. Nah, kemudian apa yang Ibu Febri rasakan setelah ketika Ibu sudah dapat menilang tugas-tugas tersebut? Wah, tentunya saya sangat senang, Bu, lega, dan rasa pikiran saya tuh terasa ringan begitu. Iya, baik. Terasa ringan ya, Bu, karena Iya. bebannya pasti sudah hilang mungkin ya, Bu Iya, ya. iya. Nah, selain membuat catatan, ada lagi tidak yang Ibu lakukan? Apa ya? Kayaknya nggak ada sih, Bu. Cuma catatan itu saja. Oke, baik. Nah, tadi Ibu Febri juga mengatakan kalau dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut telah mengganggu waktu istirahat Ibu ya. Iya. Kemudian apa sih pengaruhnya terhadap pekerjaan Ibu jika waktu istirahat Ibu terganggu? Kalau waktu istirahat saya kurang gitu ya, Bu Nit, maka biasanya pikiran saya tuh tidak bisa lama gitu fokusnya. Jadi cuma sebentar aja, nggak bisa fokus lagi saya gitu. Oh, baik, Bu. Nah, jadi kalau waktu istirahat Ibu kurang nih, maka Bu Febri tidak bisa lama fokusnya terhadap apa yang Ibu kerjakan. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, kalau Ibu tidak bisa lama fokus terhadap pekerjaan Ibu, apa yang akan terjadi dengan pekerjaan Ibu? Yang jelas sih pekerjaan saya akan terhambat. Kemudian itu membuat pekerjaan saya lebih lama selesainya. Bahkan tugas-tugas yang sudah saya kerjakan itu bisa saja direvisi karena saya kurang fokus tadi, mungkin ada salah-salah gitu dalam pengerjaan tugas tersebut. Dengan sisi pelapos, terus mereka penilaian murid, kemudian persiapan murid untuk lomba kayaknya, karena dalam waktu dekat ini murid-murid saya ada mengikuti lomba gitu. Nanti saya cek lagi deh, Bu, batas waktunya yang mana yang harus saya prioritaskan gitu. Nah, sekarang apa yang perlu Ibu lakukan untuk menyiapkan rencana Ibu tadi, Bu? Saya akan membuat beberapa catatan daftar tugas-tugas yang harus saya selesaikan secara umum. Nah, dan saya juga akan membuat daftar catatan secara khusus, tentunya di kertas besar agar saya mudah membacanya. Kemudian saya letakkan catatan tersebut di tempat-tempat yang mudah saya lihat, terutama di tempat saya mengerjakannya. Oke. Jadi yang bagus itu berjalan lancar, Bu, sesuai yang Ibu rencanakan. Apa yang Ibu lakukan? Tentunya saya harus fokus ya, Bu, dan supaya saya bisa fokus, maka saya perlu meluangkan waktu untuk istirahat. Oke. Kemudian siapa yang dapat Ibu libatkan nih agar Ibu Febri dapat dengan lancar menyelesaikan tugas-tugas tersebut, Bu? Siapa ya? Tentunya rekan sejawat, Bu. Rekan sejawat yang berhubungan dengan tugas-tugas tersebut. Dan tentunya kalau di rumah ya dengan suami dan anak gitu, untuk mengingatkan saya agar selalu istirahat jika saya sudah kelihatan kurang fokus gitu. Oke, baik, Ibu. Nah, di titik ini apa nih yang Ibu Febri dapatkan dari percakapan kita pada kali ini? Supaya saya dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut, yang saya lakukan membuat catatan daftar tugas-tugas yang harus saya selesaikan secara umum dan secara khusus di kertas besar agar mudah saya baca. Kemudian saya letakkan di tempat-tempat yang mudah saya lihat, terutama di tempat saya mengerjakannya. Nah, agar tugas-tugas tersebut berjalan lancar sesuai dengan yang saya rencanakan, tentunya saya harus fokus, dan untuk itu saya harus tetap menjaga waktu istirahat saya. Nah, agar saya dapat menjaga waktu istirahat saya, ada suami dan anak yang akan saya minta pertolongannya untuk selalu mengingatkan waktu istirahat saya. Oke, bagus sekali, Bu.
eh, apa rencana-rencana dari Ibu atas coaching kita kali ini. Nah, kemudian kapan nih Bu Febri mulai mengerjakan rencana-rencana tadi? Saya sih istirahat dulu ya Bu. Saya istirahat sebentar, lalu mulai deh mengerjakan tugas-tugas tersebut. Oke. Baiklah Bu Febri, semoga tugas-tugas Ibu dapat terselesaikan tepat waktu ya Bu. Terima kasih ya Bu Febri sudah mempercayakan kepada saya untuk di coaching. Iya, sama-sama Bu Nita. Oke, baik Bu, sampai jumpa lagi ya Bu Siap Bu Febri. Nita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Baik Bu Nita, luar biasa kegiatan coaching kali ini, sangat bagus dan sampai pada titik temu solusi terhadap permasalahan yang coach hadapi. Secara keseluruhan saya sudah melihat present atau kehadiran penuh yang Ibu tunjukkan, juga sudah mendengar aktif dan sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Nah Bu, apa yang sudah Ibu Nita lakukan saat coaching kali ini yang menjadi indikator untuk pengembangan yang diinginkan Bu? Secara umum, tadi saya sudah merasa melaksanakan sesi coaching sesuai dengan alur Tirta Pak. Dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, hingga tanggung jawab. Dan saya juga sudah melaksanakan alur Tirta dengan menerapkan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Iya Bu, saya mau izin nih untuk menyampaikan catatan hasil observasi yang saya amati tadi antara Bu Nita dengan Bu Febri. Saya minta izin ya Bu. Iya, silahkan Pak Isan. Hasil observasi yang saya amati dari kegiatan coaching kali ini, yang pertama kegiatan coaching yang dilakukan sudah menerapkan alur Tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, hingga tanggung jawab. Kemudian yang kedua, Bu Nita tidak lupa melaksanakan 3 kompetensi inti di dalam kegiatan coaching kali ini. Di antaranya kehadiran penuh, kemudian sudah mendengarkan aktif dari coachnya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, pada kompetensi ini untuk mendengar aktif, saya lihat Bu Nita sudah sangat baik dalam mendengar keluhan dari coach, sehingga coach nyaman untuk bercerita, menyampaikan masalah yang dihadapinya. Juga dalam pemberian pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu Nita bisa menemukan kata kunci, kemudian dari kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi dibuat menjadi pertanyaan. Kemudian Ibu Nita memandu coachnya hingga coach dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Itu tadi hasil dari observasi saya Bu. Dari hasil coaching kali ini, kompetensi apa Bu yang Bu Nita kembangkan agar lebih maksimal dalam melaksanakan coaching nantinya Bu? Untuk kedepannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak. Yang mana jika saya melakukan coaching selanjutnya, saya ingin melakukan dengan tatap muka Pak. Nah, agar saya benar-benar nih dapat hadir sepenuhnya ketika coaching terus berlangsung. Nah, pada coaching kali ini karena dilakukan secara daring, sehingga walaupun saya tadi sudah berusaha hadir sepenuhnya, tetap saja rasanya Pak kayak ada yang kurang gitu dari diri saya dalam menghadirkan penuh sebagai coach dalam coaching ini Pak. Oke, baik Bu Nita, bagus sekali apa yang disampaikan. Semoga yang direncanakan Bu Nita tadi dapat terwujud dan mendapat hasil yang maksimal ya Bu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baik Bu, mungkin sampai jumpa di kesempatan coaching lainnya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Oke. Permisi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.